إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار معاشر المسلمين. Sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi kita melihat banyak dari kalangan kaum muslimin terperdaya dari memanfaatkan nikmat waktu tersebut. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang mana kebanyakan dari manusia lalai, terperdaya dari memanfaatkan dua nikmat tersebut, as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata para ulama, kata maghbunun, kata terperdaya, itu berarti ketika seorang hamba melihat sesuatu yang begitu berharga, kemudian dia mengira itu tidak berharga. Ketika dia melihat sesuatu begitu mulia, ketika sesuatu yang mulia dia lihat tidak mulia. Ketika sesuatu yang begitu penting dan bernilai, tapi dia mengira itu tidak begitu penting, tidak begitu bernilai, tidak begitu mulia, sehingga dia tidak memanfaatkan sesuatu tersebut. Itulah makna daripada kalimat maghbunun. Itulah makna dari kalimat terperdaya. Bukankah banyak dari kalangan manusia tak perlu lihat kanan kiri, jamaah yang dirahmati oleh Allah? Lihatlah diri kita. Lihatlah diri kita. Bukankah banyak di antara kita
Katakan saja diri kita benar-benar terperdaya dari memanfaatkan nikmat waktu dan nikmat kesehatan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Benar-benar terperdaya. Walaupun lisan kita tidak mengatakannya, akan tetapi tubuh kita, kegiatan kita sehari-hari mengatakan bahwasanya kita ini terperdaya. Dengan kita tidak begitu menganggap penting waktu yang ada sama kita sekarang ini. Dengan kita tidak menganggap waktu yang sekarang diberikan oleh Allah kepada kita tidak terlalu bernilai, tidak begitu berharga, tidak begitu mulia. Dari mana kita melihatnya? Kita menganggap waktu tidak begitu mahal, tidak begitu berharga, tidak begitu mulia, tidak bernilai, tidak terlalu penting dari kegiatan kita sehari-hari jamaah yang dirahmati oleh Allah. Begitu menyesal hati ini rasanya. Kenapa hari ini terlambat bekerja? Tapi tidak ada penyesalan di dalam hati. Kenapa hari ini saya terlambat masuk ke dalam rumah Allah? Itu namanya terperdaya jamaah. Begitu menyesal rasanya. Hari ini telat untuk meeting, untuk bekerja, untuk perkara-perkara dunia. Tapi tidak begitu menyesal jamaah yang dirahmati oleh Allah ketika ada panggilan Allah, hayya 'alas shalah, masih sibuk dengan kegiatannya. Ini namanya terperdaya jamaah. Benarlah, dan ini menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah beliau seorang nabi ketika beliau tahu perkara gaib yang itu diberitahukan oleh Allah. Banyak manusia yang terperdaya. Kalimat terperdaya tadi maknanya sudah kita ungkapkan. Sesuatu yang mulia dia rasa tidak terlalu mulia. Sesuatu yang begitu berharga, bernilai, begitu penting, dia merasa tidak berharga, tidak penting. Bukankah begitu sikap kita terhadap waktu? Begitu banyak kelalaian yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Berapa banyak kalamullah yang tidak kita baca, kalamun nas yang sering kita baca, komentar, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Berapa lama waktu kita dengan Al-Quranul Karim, kalamullah, dan berapa banyak waktu kita dengan HP jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini makna terperdaya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dengan kita sehingga dia mengingatkan wal fajri. Dia bersumpah dengan waktu. Demi waktu fajar. Wadduha. Demi waktu duha, kata Allah. Biar kita tahu kalau Allah itu tidaklah bersumpah dengan makhluknya, melainkan makhluk itu begitu besar, begitu mulia, begitu berharga. Wan-nahari, kata Allah, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim agar kita membuka hati kita jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya waktu-waktu itu begitu berharga, begitu penting, begitu mulia. Jangan engkau sia-siakan dia dari ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu dengan firman-Nya, fa idza faraghta fansab. Kalau engkau telah selesai mengerjakan suatu amalan, bangkit, kata Allah. Kerjakan lagi yang lain. Kerjakan lagi yang lain. Allahu Jalla Jalaluhu begitu sayang kepada hambanya sehingga dia mengingatkan kita agar kita begitu menghargai waktu. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan suatu amalan, bangkit, kerjakan amalan yang lain. Ini modal utamamu ketika bertemu denganku. Seakan-akan Allah ingin mengatakan hal yang seperti itu jemaah. Apakah
apakah engkau telah siap bertemu denganku? Apa yang akan engkau katakan ketika aku bertanya, kemana kau habiskan waktumu? Fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai dari beramal, bangkit, kata Allah. Agar kita tahu waktu yang sekarang Allah kasih kepada kita itu sangat mulia, sangat mahal, sangat bernilai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita punya Nabi yang sangat sayang kepada kita. Nabi juga mengingatkan kepada kita agar kita betul-betul menghargai waktu, di mana beliau bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah oleh kamu 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum tiba waktu tuamu. Engkau dikatakan muda sebelum engkau melewati umur 40 tahun. Manfaatkan waktu mudamu sebelum tiba waktu tuamu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa sihhataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrik. Manfaatkan waktu engkau sekarang berada, beruang, berharta, manfaatkan itu sebelum tiba waktunya engkau berada di bawah. Karena engkau tidak akan terus berada di atas. Wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum tiba kematianmu. Yang terakhir, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum tiba waktu sibukmu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi begitu sayang kepada kita agar kita betul-betul memanfaatkan seluruh yang berkaitan dengan yang namanya umur. Kita manfaatkan betul-betul semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Minimalnya tidak kita isi dengan maksiat, jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, cobalah kita pandang hari-hari kita, waktu yang sekarang Allah berikan kepada kita. Coba pandang dia seakan-akan hari-hari tersebut, waktu-waktu tersebut adalah potongan-potongan dari diri-diri kita, sehingga kita begitu kehilangan ketika satu hari pergi meninggalkan kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, yakni manusia, innama anta ayyamun, kamu ini hanyalah potongan-potongan hari. Kita ini hanya potongan hari, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dikasih jatah masing-masing sekian hari, sekian hari, sekian hari. Kita semuanya calon jenazah, jamaah. Innama anta ayyamun fa idza dhahaba yawm dhahaba ba'duk. Apabila satu hari pergi meninggalkanmu, berarti satu potong dari dirimu ini pergi meninggalkanmu hingga nanti akhirnya habis. Coba pandang satu hari yang hilang seakan-akan satu potong dari dirimu itu hilang. Bagaimana kegelisahanmu? Bagaimana kesedihanmu? Bagaimana kekhawatiranmu? Bagaimana engkau merasa itu sesuatu yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya? Hadirkan itu di dalam diri kita sehingga kita bisa memaksimalkan pemanfaatan waktu dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akan tiba saatnya kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari seluruh nikmat yang Dia berikan kepada kita. Akan tiba saatnya di mana kita akan berhadapan di hadapan Rabbul Alamin, yang mana pada saat itu Dia akan bertanya tentang seluruh nikmat yang Dia berikan kepada kita, kemana kita gunakan. Dan di antara nikmat yang akan Dia tanya adalah nikmat waktu. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh mereka benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang seluruh kenikmatan yang Dia berikan. Dan di antara kenikmatan tersebut yang engkau harus memiliki jawabannya adalah tentang waktu umur, waktumu. Bagaimana kiranya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika engkau berhadapan dengan Rabb yang maha perkasa, yang maha keras siksanya, engkau ditanya kemana waktumu di malam hari jam sekian sampai sekian. Apa jawaban kita di hadapannya? Apa yang telah engkau gunakan di waktu ini dan waktu itu? Ditanya seluruhnya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apakah sanggup kita menjawabnya? Dengan kita mengisinya, begitu banyak maksiat yang kita isi jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dia jawab di hadapan Rabbnya tentang seluruh kenikmatan, di antaranya adalah nikmat waktu. Jangan sampai kita termasuk di antara hamba yang menyesal, hamba yang mereka tidak maksimal di dalam memanfaatkan waktunya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang menyesal. Semoga Allah menjauhkan kita dari mereka. Mereka mengatakan, Rabbirji'un, duhai Rabbku, kembalikanlah aku untuk hidup ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal amalan saleh yang dahulu aku tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimah huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak akan pernah kulakukan. Ketika kematian telah tiba, waktu sudah habis, enggak mungkin aku kembalikan. Itu hanya omong kosong yang kamu ucapkan. Ketika dikembalikan nanti begitu lagi. Dan di hadapan mereka sudah ada barzakh yang memisahkan mereka dari kehidupan dunia sampai nanti tiba ketika hari dibangkitkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidakkah begitu sedih kita mendengar ternyata di sana ada orang-orang yang ingin minta dikembalikan, dikasih waktu. Mereka minta agar bisa beramal amalan saleh. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang menyesal. Ketika mereka tidak memanfaatkan waktu, merekalah orang-orang yang menyesal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah penyesalanmu adalah penyesalannya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, penyesalan terbesar di dalam hidupnya adalah ketika berlalu satu hari tapi tidak bertambah amalan salehnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Kata beliau, aku tidak pernah menyesal dengan penyesalan yang begitu besar seperti penyesalanku terhadap suatu hari mataharinya terbenam, ajalku berarti semakin dekat,
akan tetapi tidak bertambah amal salehku. Yang ada kenyataannya jamaah yang dirahmati oleh Allah, penyesalan yang begitu besar ketika kenapa hari ini terlambat bekerja, kenapa hari ini terlambat untuk mencari dunia, tidak menangis, tidak menyesal, tidak bersedih, tidak takut ketika dia terlambat dari bangun melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak menangis, tidak bersedih, tidak menyesal ketika istrinya dan anak-anaknya melewatkan subuh. Tidak menyesal, tidak menangis ketika melihat dirinya di satu hari tidak membaca Al-Quranul Karim, keluarganya tidak membaca Al-Quranul Karim. Begitulah kualitas iman kita jamaah. Seandainya penyesalan kita seperti penyesalan Abdullah bin Mas'ud, maka kita akan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Yaitu berlalu satu hari, dia koreksi dirinya, tidak bertambah amal solehnya, ajalnya semakin mendekat. Itulah hari yang begitu disesali dan disedihkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikianlah khutbah Jumat kita yang singkat ini. Kita berharap dengan sedikit dari nasihat ini kita bisa semakin memaksimalkan pemanfaatan waktu kita di dalam hidup ini. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. واخر دعوانا ان الحمد لله